Apa yang terjadi dengan kolam biovlog kita learning by doing sampai airnya kita kuras seperti ini? Semuanya nanti bakal saya jelasin di video kita ini ya. Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel vlog Bang Gulo, channel yang membahas tentang segala sesuatu tentang budidaya ikan nila ya. Bagi kawan-kawan yang baru lihat channel ini, apa kabar? Jangan lupa di subscribe, terus aktifkan lonceng notifikasi kalian ya. Terus jangan keluar-keluar dulu lah, jangan melak-lalak ya. Lebih aman kalau kita itu di rumah aja dengan kondisi yang sekarang ini. Nah, video kita ini seperti biasa, biovlog video series. Hari ini kita masuk ke masa pemeliharaan minggu ke-12. Sudah 3 bulan ya kita belajar bersama di biovlog video series ini. Nah, bagi kawan-kawan yang baru gabung di channel ini pada saat video ini, sebaiknya cek deskripsi video kita ya. Di situ sudah lengkap dari video awal pembuatan kolam sampai ke video ke-12. Nah, linknya ada di deskripsi video, bisa dicek ya. Video-video yang ada di biovlog video series ini adalah kejadian nyata yang terjadi setiap minggunya di kolam biovlog kita learning by doing dengan padat tebar itu 150 ekor per meter kubik dengan luasan kolam kurang lebih ini diameter 4. Nah, apa yang terjadi setiap minggu akan kita update di video-video kita. Jadi nggak ada ini ya, nggak ada apa namanya istilahnya bohong-bohongan gitulah ya. Nah, pakan yang kita berikan hingga ke minggu 12 itu masih menggunakan Turbo T79 dicampur dengan Hypro 781. Total konsumsinya itu kurang lebih sekitar 1,5 kg dengan diberikannya itu 2 kali sehari. Karena kondisi ikan kita ini nggak sehat seperti video yang ke-11 kemarin, jadi dalam minggu ini kita bibis menggunakan larutan ekstrak daun pepaya yang sudah saya fermentasi selama 36 jam. Fungsinya itu ya supaya ikannya semakin sehat, terus pH di kolam ini juga akan semakin stabil. Terus kawan-kawan kan bisa lihat ini ada penambahan pompa celup. Ini sama dengan minggu ke-11 kemarin. Saya cuma hidupkan itu 3-4 jam sehari, kurang lebih dari sore ke jam 9 atau jam 10 malam ya. Fungsinya ini adalah untuk mengaduk airnya ini, karena kan ini sering saya tambahkan larutan daun pepaya nih karena ikannya sakit. Terus penempatan pompa celup ini tidak langsung ke dasar ya, menggantung, sehingga dia nggak juga merusak vlog ya. Dan kita hidupkan untuk meningkatkan kadar DO serta supaya kualitas airnya lebih bagus. Ikan-ikannya juga bisa lebih sehat ya, harus ditambah ekstra lah gitu ya kan, supaya ikannya ini nggak ada lagi yang mati. Seperti video kita di minggu ke-11, kalau ikan-ikan kita ini kan terkena mata putih atau lebih disebut dengan cloudy eye. Nah, akibatnya itu tingkat SR-nya juga semakin tinggi ya. Semakin rendah sih sebenarnya tingkat kematiannya semakin tinggi. Jadi SR-nya ini sampai hari ini 91% ya, sampai video ini saya buat. Dan memang masih ada kematian 1-2 ekor. Saya rasa itu ikan-ikan yang sudah terkena mata putih terus tidak bertahan ya, karena kan prinsipnya ini kita gimana caranya supaya penyakit yang menyerang ikan kita ini tidak menyerang ikan yang lain. Kalau yang sudah terkena memang saya sudah pasrah aja lah, biarlah dia meninggalkan kita ya, nggak masalah juga daripada menularkan ke tempat lain. Selain terkena mata putih seperti yang saya paparkan di video kita yang ke-11, saya juga curiga kenapa ikan-ikan ini banyak yang mati dengan badan yang tidak lengkap ya. Sehingga saya curiga sekali, soalnya selama saya membudidayakan ikan nila di kolam biovlog itu jarang sekali yang saya dapatkan itu ikan nila itu kanibal ya. Kanibal dalam artian memakan bangkai temannya, itu jarang sekali ya. Sekalipun karena kan selain di kolam biovlog ini makanannya juga sudah komplit, terus kan saya kasih pelet juga. Jadi secara asumsinya tidak mungkin ini mereka sampai kelaparan itu terus memakan temannya. Sekalipun memang ikan nila ini kan omnivora, tapi kan bukan berarti dia juga memakan bangkai temannya ya. Jarang sekali saya dapetin ikan nila yang makan bangkai temannya. Nah, karena kecurigaan itu di minggu ke-12 ini, tepatnya kemarin di hari Senin ya, makanya video ini agak lama dibuat. Saya sangat curiga sekali sehingga air kolam ini saya kuras semuanya. Kenapa? Karena ada beberapa bangkai ikan yang saya lihat itu sudah tidak lengkap gitu loh. Ada yang kepalanya hilang, ada yang badannya, waduh. Jadi ini kan saya curiga banget, apa nih isinya? Jangan-jangan ada ular atau ada manusia di dalam kolam ini. Nah, karena
Karena saking penasarannya, saya nggak pernah ngerasain yang seperti ini. Jadi air kolam ini saya kosongin semuanya. Saya kosongin. Ini ada videonya, ini saya rekam sempat ya. Ini sudah saya kosongin semuanya. Dan ternyata memang betul insting saya itu ada kalau di dalam kolam ini ada makhluk lain di luar ikan nila ya. Nah, saya sudah dapatkan dia tersangka yang membuat ikan-ikan saya ini mati dengan tidak jelas. Ini dia tersangkanya. Nah, ternyata di dalam kolam biovlog learning by doing kita itu hidup satu ekor ikan lele. Saya nggak mau nuduh siapa-siapa di sini ya. Saya nggak mau nuduh tetangga juga. Saya rasa ikan lele ini memang pintar berjalan ya, sehingga bisa masuk ke dalam kolam yang sudah saya jaring. Heran juga saya. Ya, mudah-mudahan diberikan rezeki yang banyak lah buat orang yang melakukan ini ya. Kenapa? Karena kan ini bisa merusak habitat ikan nila yang kita pelihara. Nah, syukurnya itu saya cepat antisipasi karena cepat sadar gitu. Karena kebiasaan saya kan selalu melihat ikan yang mati itu dan memperhatikannya. Nah, buat kawan-kawan juga tidak tertutup kemungkinan di kolam kalian juga bisa terjadi seperti ini ya. Kenapa? Karena kan kalian harus bisa lihat bangkai ikan yang mati itu kelelek ciri-cirinya seperti apa. Dan semakin sering tentunya kalian akan semakin tahu ciri-cirinya itu kok beda dibanding yang biasa gitu. Nah, tapi kawan-kawan kan pasti nanya, gimana akhirnya kalau biovlog dikosongin kolamnya, airnya gimana tuh? Kan gitu, apakah dimulai dari awal? Nah, kelebihan saya memang saya memiliki 2 kolam biovlog yang lain kan, yang sudah mau panen. Nah, kolam itu saya kurangi 1/4 masing-masing kolam, saya masukin ke dalam kolam ini. Nah, ini dia, terus saya campur dengan air baru, sehingga saya tidak perlu membentuk air biovlog yang baru. Nah, ini kan kelihatan, ini saya lagi alirkan dari kolam biovlog kita yang lama. Airnya bagus kan nih. Ini saya alirin menggunakan pompa celup ke dalam kolam biovlog kita yang sudah terkuras airnya. Nah, masing-masing kolam ini saya kurangi 1/4 kurang lebih 15-20 cm untuk masuk ke dalam kolam ini. Terus saya tambahin dengan air baru. Nah, setelah itu saya campurkan 2 kg garam ikan yang asli NaCl. Saya campurkan, saya aduk dulu di ember, saya campurkan ke dalam kolam ini. Ini supaya ikannya itu sehat kembali ya. Terus saya tidak mensortir ikan ini lagi. Kenapa? Karena saya sedikit kesal dengan ikan lele ini ya. Jadi saya juga tidak mau membuat ikan-ikan kita ini bertambah stres gitu loh. Makanya saya cuma mencampur garam aja ke dalam 2 kg. Terus saya masukin juga larutan ekstrak daun pepaya itu sebanyak kurang lebih 4 liter pada saat pengosongan ini ya. Ini dia tersangkanya nih. Ini saya masih bingung ini hukumannya apa buat dia. Apakah saya potong kepalanya terus saya buang atau gimana? Saya juga masih bingung ya. Saya pikir-pikir gimana caranya ikan dia bisa masuk ke dalam kolam. Bisa-bisa dia terbang atau jalan kaki ya. Mau cari jodoh kali dia ke dalam kolam ikan nila kita. Jadi kawan-kawan, saya tetap masih berpositif thinking ya. Mungkin saja ikan lele itu masuk bersama bibit yang kemarin kita tebar di sini ya. Karena dia kan penebaran bibit, kalau kalian ingat itu kan malam hari. Saya masih mungkin tidak memperhatikan secara baik bibit-bibit yang masuk ke dalam kolam kita ini, karena kan dia tidak dikarantina ketika itu. Nah, masuknya tiba-tiba. Jadi saya masih berpositif thinking bahwa ikan lele ini bukan dibuat oleh tetangga, atau bukan dilempar, atau bukan datang karena jin atau apalah ya. Nah, ini mudah-mudahan jadi pengalaman buat kita semua ya. Selalu perhatikan kolam kalian, perhatikan ikan-ikan yang mati, perhatikan gerak-geriknya agar kalian bisa tahu apa yang menambah di dalam kolam kalian. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya share di video biovlog series kita kali ini. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel kita ini, silahkan subscribe ya, aktifkan lonceng notifikasi kalian. Dan alangkah senangnya hati Bang Gulo kalau kalian mau nge-share link-link yang ada di channel kita ini ya, link-link videonya, supaya semakin banyak yang subscribe, terus semakin banyak yang tahu tentang channel belajar ini ya. Jadi sama-sama belajarlah di channel kita ini ya. Baiklah kawan-kawan, seperti biasa juga kalau punya komentar silahkanlah berikan komentar kalian di kolom komentar kita ya. Terus follow Instagram kita @channel_banggulo supaya kita bisa tanya-tanya atau mau beli produk-produk seputar biovlog ada di sana ya. Baiklah, saya Bang Gulo beserta para gadis yang hadir di video ini mohon undur diri dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.